Kemudian pada masa Utsman bin Affan juga dilakukan perluasan masjid. Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi. Ini Utsman bin Affan melakukan perluasan dengan cara membeli tanah-tanah di sekitar wilayah Masjidil Haram itu. Kemudian masjid diperluas. Karena apa? Karena bertambah jumlah ya. Bertambah jumlah kaum muslimin, maka ya daya tampung dari Masjidil Haram ini juga perlu diperluas ya. Kemudian, nah ini yang terpenting juga, pada masa Utsman bin Affan dilakukan kodifikasi Al-Qur'an. Jadi pengumpulan Al-Qur'an ya, ini pernah dilakukan pada masa Abu Bakar sebelumnya. Pada masa Rasulullah, Al-Qur'an itu ditulis secara terpisah. Ada ditulis di atas kulit hewan, ada yang ditulis di atas tulang-tulang, ada yang ditulis di batu-batu. Pada masa Abu Bakar, kita sudah pernah membahasnya ya, itu kemudian dikumpulkan dalam satu lembaran, satu mushaf. Nah, namun pada masa Utsman bin Affan, ini ada peristiwa yang sangat penting yang menyebabkan Utsman bin Affan melakukan kembali kodifikasi Al-Quran. Ini berawal dari laporan dari Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini menyaksikan ada terjadi perbedaan qiraah. Qiraah itu cara membaca Al-Quran ya, ketika dia melakukan pasukan umat Islam melakukan penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Jadi pada saat itu pasukan ini pasukan campuran. Ada yang pasukan dari Syria, ada pasukan dari Irak. Ternyata penduduk Syria, karena gurunya itu adalah siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka cara qiraatnya ya, cara membaca Al-Quran itu sesuai dengan qiraat yang diajarkan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah. Sedangkan penduduk Irak, qiraatnya Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, juga sahabat Rasulullah SAW gitu. Nah ternyata dua pihak ini merasa kaget karena ada perbedaan cara membaca Al-Quran atau qiraah ya. Sampai kemudian Hudzaifah ini melaporkan hampir terjadi pertikaian di antara pasukan itu. Karena masing-masing merasa ini yang benar. Gitu. Ini yang benar, katanya itu enggak, saya diajarin begini, ini dari Rasulullah. Ya, ini dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Saya juga sama dari sahabat Rasulullah kan begitu. Akhirnya jadi saling bertikai. Gitu. Ya kayak kita aja zaman sekarang ya. Yang sahih ini dari Rasulullah. Wah, kan begitu ya. Yang lain juga, saya juga ini melaksanakan ini hadisnya ada. Yang satu ini hadisnya, oh tapi ini hadisnya lebih sahih dan lain sebagainya, ribut kan begitu. Kayak begitu sudah terjadi sebelumnya juga gitu ya. Nah, maka kemudian Hudzaifah ibnul Yaman segera melapor kepada Utsman bin Affan ya. Ini ada disebutkan di dalam athar ya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, satukanlah umat ini qabla ayyakhtalifu fil kitabi ikhtilafal yahudi wan nasara. Ya, wahai Amirul Mukminin, satukanlah umat ini sebelum terjadi perselisihan tentang Al-Quran ini, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Nah, diceritakanlah gitu apa yang terjadi dalam peristiwa penaklukan Armenia dan Azerbaijan itu. Jadi selain catatan yang ditulis Al-Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar, mereka pun para guru Al-Quran ini memiliki catatan-catatan pribadi. Jadi pada saat itu ada 4 mushaf Al-Quran yang merupakan catatan pribadi. Jadi dipegang oleh pribadi. Selain mushaf yang pada masa Abu Bakar. Ya. Pertama, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ini terdiri atas 111 surah. Surat pertamanya adalah Al-Baqarah. Kemudian setelah itu surah Al-Mu'awwidzatain sampai surah Al-Mu'awwidzatain. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu. Yang kedua, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ubay bin Ka'ab. Terdiri dari 105 surah.
Surah pertamanya Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Ya. Yang ketiga, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Abdullah bin Mas'ud. Terdiri dari 108 surah. Surah yang pertama Al-Baqarah, terakhir adalah surah Al-Ikhlas. Sedangkan Al-Falaq, An-Nas tidak dicantumkan di situ. Kemudian ada yang keempat, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Abbas. Terdiri dari, nah ini agak mendekat dengan kita sama ya, 114 surah. Tapi surah pertamanya surat Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang terakhir surat An-Nas. Nah, jadi pada saat itu orang-orang ada yang berguru pada para sahabat ini, dan termasuk di dalamnya ada perbedaan dalam qiraat. Salah satu contoh, saya pernah mencontohkan, tapi ada salah satu contoh misalnya yang pernah saya sampaikan juga, misalnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, bacanya begitu. Ya, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tapi di qiraat yang lain cara membacanya adalah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatatsabbatu. Nah, beda kan? Jauh kan? Ini fatabayyanu, yang satu qiraat yang lain fatatsabbatu. Tapi dari sisi makna sama. Cara penulisan sama penulisannya. Fatabayyanu dengan fatatsabbatu itu cara nulisnya sama. Percis. Saya ingatkan bahwa pada masa itu belum ada titik, belum ada jabar JR, belum ada. Jadi huruf fa, qaf, ta, ba, sa, cara nulisnya sama. Begitu saja, nggak ada titik. Jadi fatabayyanu sama nulisnya dengan fatatsabbatu. Tentang perbedaan qiraat ini menyebabkan kekisruhan ya di beberapa kalangan gitu. Nah, ini Ibnu Abi Daud dalam Al-Masahib ya, salah satu kitab, menuturkan cerita yang disampaikan oleh Abu Qalabah. Ia mengatakan bahwa pada masa kekhilafan Utsman, setiap guru mengetahui qiraah muridnya. Namun kemudian murid ini bertemu dengan murid yang lain, guru yang lain kan gitu ya. Kemudian mereka berselisih tentang bacaan masing-masing, hingga akhirnya ini terdengar oleh guru-guru mereka gitu. Kata Utsman, padahal ini masih di Madinah. Ya, kata Utsman, bahkan kalian yang tinggal bersamaku di sini memiliki qiraah yang berbeda-beda. Apalagi umat yang berada di daerah yang jauh dari Madinah. Wah, kata Utsman, ini benar nih. Ini penting nih, harus diadakan penyeragaman agar umat tidak berpecah. Maka kemudian Utsman bin Affan berijtihad. Ya, berijtihad melakukan kodifikasi Al-Quran, menyusun mushaf yang kemudian bisa menjadi rujukan untuk semua umat Islam. Ini terjadi pada akhir tahun 24 Hijriah atau awal tahun 25 Hijriah. Waktu itu Utsman bin Affan menugaskan ya 4 orang sahabat penghafal Al-Quran untuk menjadi panitia, ya, panitia pelaksana, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id ibnul As, dan Abdurrahman ibnul Haris ibnu Hisham. Kemudian Utsman berpesan kepada 4 orang ini, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit terkait dengan bacaan Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Quraisy. Ya, dengan dialek Quraisy. Ya, dialek Quraisy. Sebab Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Sebetulnya kan Rasulullah ini orang Quraisy, maka yang jadi patokan itu adalah kalau ada perselisihan, kembalikan kepada dialek Quraisy. Setelah itu disalin sejumlah suhuf, kemudian itu yang dikirim ke beberapa tempat ya, ke beberapa wilayah. Kemudian, nah, mushaf yang lain itu diinstruksikan untuk dibakar. Beberapa orang sahabat ada yang menolak awalnya, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud misalnya. Dia tidak mau membakar mushafnya, tapi akhirnya karena melihat
demi kemaslahatan, akhirnya dia membakarnya juga. Jadi pada saat itu kodifikasi Al-Quran ini dilakukan beberapa tahapan ya. Jadi panitia mengumpulkan semua lembaran Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat dan menjadikan mushaf yang disimpan oleh Hafsah yang ditulis pada masa Abu Bakar, dan itu disimpan di rumah Hafsah, istri Rasulullah SAW ya. Kemudian mereka menyusun mushaf yang utama. Kemudian menyebarkan beberapa salinan ke beberapa wilayah, ke Mekah, ke Madinah, Basrah, Kufah, dan Syria. Oh ya, ada yang terlewat tadi bahwa pada masa Utsman juga pertama kali ada adzan 2 kali pas di Jumat. Ada adzan awal. Ini ijtihad. Jadi ada pelajarannya bahwa tidak selalu yang tidak dicontohkan Rasul itu bid'ah. Bahkan pada saat Rasulullah masih hidup pun ada sahabat yang melakukan apa yang sebetulnya tidak dicontohkan oleh Rasul.